Salam saudaraku yang kasih dalam Yesus. Saat ini, hari ini, semua umat Kristiani merayakan hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta ini ditunggu-tunggu jemaat. Mereka ingin merasakan kuasa Roh Kudus yang akan selalu memimpin setiap langkah-langkah kehidupan. Dan saat ini kita akan bersama-sama memperingati di dalam ibadah raya Pentakosta. Mari kami jemput bangkit berdiri Bapak Ibu. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saat ini kami menghampirimu Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan berterima kasih atas segala cinta kasih-Mu yang luar biasa. Engkau telah memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami setiap waktu. Dan pada saat ini kami ingin memuliakan nama-Mu, layakan dan kuduskan kami Tuhan. Saat ini kami akan menikmati bersama-sama ibadah raya Pentakosta, pencurahan akan Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah raya pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, saat ini kita akan rasakan bersama-sama hadirat Allah. Firman Tuhan katakan, di mana 1-2 orang berkumpul, di situ kuasa Allah hadir. Di situ kuasa Roh Kudus akan hadir. Saat ini kita akan nyanyikan suatu pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Kita rasakan lawatan Allah. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya, haleluya. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi. Perkara ajaib pun terjadi, Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. katakan tiada yang
Amin. Bagi orang percaya, bila Roh Allah turun bekerja di antara kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Saat ini kita membutuhkan kuasa Roh Kudus itu. Sehingga apa yang kita lakukan hari demi hari berjalan bersama dengan Kristus. Apa yang kita lakukan tiap-tiap hari dengan penyertaan Tuhan, kita akan mendapat suatu kemenangan. Kita akan mendapat suatu keberhasilan apapun yang kita kerjakan. Kita penuh, kita perlu akan Roh Kudus. Mari, ujian yang mengatakan bahwa Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus menjadi penyertaan yang luar biasa bagi kita. Kita nyanyikan Roh Kudus yang manis, datanglah ke atasku. Haleluya. Nyanyikan dengan iman. Haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Amin. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, katakan Roh Kudus yang manis. Pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Haleluya. Amin. Roh Kudus yang manis, amin, amin, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Mari datang ya Allah Roh Kudus, penuhi kami. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Haleluya, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis,
Katakan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atas, datang ke atasku. Katakan, datang penuhiku, datang penuhiku. Amin, amin. Datang urapiku, datang segarkanku. Haleluya. Roh Kudus yang manis, katakan, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang urapiku, datang segarkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Katakan, datang, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, katakan, datang, datang penuhiku, datang urapiku. Haleluya, haleluya. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kehidupan kami Tuhan, biarlah kehidupan kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan suatu pujian kembali. Katakan, Bapa, lembutkanlah hatimu untuk dapat mengerti dan mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Haleluya. Lengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Katakan, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat menjadi saksi. Bapa, Bapa, bentuklah diriku untuk dapat
mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami coba bangkit berdiri dan pujikan pujian ini. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu, dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu karena kemurahan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat, saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang sedang lemah tubuh, lemah iman, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong mereka. Bila Tuhan berkenan, kabulkanlah permintaan kami. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah iman, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Yang sedang di dalam pencobaan, Tuhan bukakan jalan keluar. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk virus COVID ini Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang sakit, yang terinfeksi, Tuhan bukakan jalan. Bila mereka berseru kepadamu, bolehlah Tuhan mencurahkan darah Kristus untuk kesembuhan mereka. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Yang ada di Batam, yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di negeri-negeri lain, kami serahkan kepada Tuhan.
Tuhan tolong para dokter, juru rawat, petugas rumah sakit, laboratorium, Tuhan pimpin mereka. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mau berdoa Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pimpinan Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan. Kami memohon Tuhan berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, maaf saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam saudara-saudaraku. Shalom. Pada hari ini kita bersama-sama ya. Kita akan merayakan hari Pentakosta, saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudara yang ada di gereja atau yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya, kita akan belajar tentang hari Pentakosta. Diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya mengulang, Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bila sudah mendapatkannya, ya, kita akan membacanya. Saudara-saudara boleh menyimak, mengingatnya, dan mempelajarinya. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang pertama, ya, di sana dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi kalau kita membaca pasal pertama, ya, di samping para rasul, di situ juga ada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Jadi murid Tuhan Yesus yang perempuan, ya, ada Maria Magdalena, ada Maria istri Kusa, ya. Terus ada murid-murid yang 70, ya. Terus ada orang-orang yang barangkali mereka ini pernah mendapatkan pertolongan Tuhan dan mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus atau murid-murid Kristus. Di sana terkumpul ada kurang lebih 120 orang, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat yang kedua, ya, perhatikan baik-baik. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Ya. Barangkali begitu ya. Seperti tiupan angin keras. Jadi bunyinya seperti tiupan angin keras. Ya. Bukan ada angin keras. Jadi tidak ada jendela yang, ya, tidak ada jendela yang terbuka, ya, terus pintu, ya, terus daun-daun yang berterbangan atau debu-debu yang berterbangan. Tidak ada, saudara. Jadi ada suatu bunyi, ya, seperti, ya, berarti ada kemiripan, ya, yang memenuhi seluruh rumah
di mana mereka duduk. Jadi ada satu tiupan, begitu ya. Saudara dikasih Tuhan. Tapi seperti tiupan ini bukan angin yang meniupkan jendela atau daun atau debu, tetapi sesungguhnya yang ditiup ini adalah setiap orang yang hadir. Jadi bunyi tiupan ini bersifat kerohanian, saudara. Rohani murid-murid, ya, rohani orang-orang yang hadir, ya, yang ditiupkan oleh angin itu. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Di sini perhatikan, saya menggarisbawahi, seperti artinya bukan nyala api. Bukan nyala api yang seperti biasa, yang membakar, ya, membakar rambut kita, membakar baju kita, ya, atau membakar, ya, yang barang-barang yang mudah terbakar. Tapi seperti ini bukan nyala api yang seperti biasanya, tapi ada kemiripan, ya. Di antara orang-orang yang percaya itu ada lidah-lidah api, tapi lidah-lidah apinya ini tidak membakar, ya. Saya melihat murid yang lain melihat saya. Jadi mereka melihat di atas kepala mereka ada lidah api yang bertebaran, saudara. Tapi ini bukan lidah api yang seperti kita pikirkan. Dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini sebenarnya merupakan satu penggenapan nubuat daripada Yohanes Pembaptis. Ya, ketika Tuhan Yesus membaptis, ketika Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus, ya, Yohanes Pembaptis memberitahukan, saya membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Jadi Tuhan Yesuslah, ya, yang membaptis mereka pada saat Pentakosta dengan Roh Kudus dan api, saudara ini kan. Jadi nubuatan Yohanes Pembaptis ini pada Pentakosta, ya, digenapi. Bagaimana Yesus membaptis para murid, ya, dengan Roh Kudus dan api, saudara-saudara. Nah, ayat yang keempat di sini menarik sekali, bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus turun dalam seperti tiupan angin keras dan seperti nyala api yang bertebaran, ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, saudara. Jadi bahasa-bahasa lain ini, ya, Kisah Para Rasul atau Tabib Lukas menyatakannya bahwa mereka itu adalah orang-orang, ya, orang-orang Yahudi yang saleh, ada orang Mesir, ya, ada orang Romawi, ada orang Elam, ada banyak, ya. Ya. Kita akan membaca ayat yang kelima. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh. Jadi orang-orang Yahudi yang saleh ini adalah orang-orang Yahudi yang mengikuti Taurat, yang mentaati Taurat. Orang-orang Yahudi yang menantikan kedatangan Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi itu, saudara. Dan dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi pada waktu itu ada bangsa-bangsa lain, ya. Jadi bangsa-bangsa di sekitar Asia, Afrika, bahkan ada Eropa. Mereka ini percaya apa yang dipercayai oleh orang Yahudi, ya. Mereka percaya kepada Allah Abraham. Mereka percaya kepada firman yang dikatakan kepada nabi-nabi, saudara. Ya. Walaupun mereka bangsa-bangsa lain,
tapi mempunyai kehidupan ya seperti orang Yahudi. Mereka menjadikan Taurat itu ya sebagai pedoman hidup mereka. Ya, ya ada beberapa ya mereka yang disunat, ya ada beberapa mereka sudah mirip dengan orang Yahudi. Mereka adalah orang yang menantikan kehadiran daripada Mesias. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Ya. Jadi orang banyak itu, mereka itu sedang hadir di Yerusalem merayakan hari panen raya. Ya. Hari raya panen besar, saudara yang dikasih Tuhan, untuk memberikan persembahan di bait suci. Nah, ketika di rumah itu ada bunyi tiupan seperti angin itu, ya, kemudian ada nyala seperti nyala api itu, kemudian ada murid-murid, ya, ada orang-orang, ya, mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mereka berkerumun ini akhirnya mendatangi, ya sudah. Ya, orang-orang yang banyak itu ya diperkirakan mungkin lebih dari 3.000 orang, ya saudara. Kemudian kita ketahui bahwa ada 3.000 orang yang bertobat. Jadi ada lebih dari 3.000 orang. 3.000 orang kemudian bertobat. Ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, ya. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya. Jadi orang-orang Yahudi ya tahu persis bahwa murid-murid atau murid-murid yang lain atau pengikut-pengikut Tuhan atau orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan itu kebanyakan orang Galilea, saudara. Ayat yang ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi orang-orang banyak dari bangsa-bangsa itu menjadi heran, ya. Biasanya mereka berbahasa Yunani atau berbahasa Ibrani, tetapi sekarang ya mereka bisa berkata-kata seolah-olah mereka itu menguasai bahasa orang Mesir, bahasa orang Romawi, ya, bahasa orang Elam, ya, bahasa orang Arab, saudara yang kasih Tuhan. Jadi ada suatu mujizat yang terjadi. Mereka bisa ya berbahasa orang-orang yang ada di situ. Mungkin bahasa-bahasa ini kelihatannya ya, kalau saya perhatikan, berarti itu kan murid-murid orang banyak. Ya. Jadi orang banyak ini berdiri, ya, mereka bukan berkhotbah, ya. Mereka berbicara itu tidak panjang. Karena kalau kita perhatikan, ya, ketika Petrus naik, ya, Petrus berkhotbah. Ketika Petrus berkhotbah, yang lain sudah berhenti. Petrus berkhotbah kepada orang banyak itu. Jadi ketika orang banyak itu mendengar ya dari bahasanya sendiri, jadi pada waktu itu kalau saya ya menduga gitu, barangkali orang-orang itu berbicara ya, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus sudah bangkit ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, haleluya ya, kan Yesus Yesus ya, Cu Yesu ya, cerita apa dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mereka berbahasa ya, Gusti Yesus ya, ayeuna teh atos diangkat ke surga. Jeung ayeuna ya, Roh Kudus turun ke atas kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika orang-orang itu berdiri, mereka mendengar, oh begitu ya. Ya. Tapi kalau mereka bisa berbahasa ya, bahasa asing di hadapan orang banyak, itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa.
Karena mereka adalah orang Galilea. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang sederhana, tapi mereka bisa berbahasa. Itu kenapa terjadi? Karena kuasa Allah, saudara. Sehingga ayat yang ketujuh, mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, ya, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, 10 Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa asing itu yang mereka dengar menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar, ya, yang dilakukan Allah. Perbuatan besar apa yang dilakukan Allah? Saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang besar, saudara. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah perbuatan-perbuatan besar yang hanya oleh Yesus, ya, mati dan bangkit. Yesus yang sulung. Yesus, ya, yang memberitahukan bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-12, mereka semua tercengang-cengang, ya. Kok bisa, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sangat termanggu-manggu, ya. Ya, saudara. Terheran-heran. Mereka adalah siapa? Nelayan. Mereka itu siapa? Rakyat jelata, orang yang biasa-biasa, tapi kok bisa, ya, menguasai bahasa-bahasa, ya, orang asing. Lalu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mujizat ini terjadi, ya, ada orang yang percaya, ya, dan tidak sedikit mereka yang tidak percaya kepada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang sudah turun, sudah tinggal di dalam setiap hati orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi waktu Pentakosta itu Roh Kudus turun, ya. Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Jadi Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa Roh Kudus harus turun, ya. Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh yang akan memimpin, ya, orang-orang kepada kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu yang akan menghibur dikala, ya, orang-orang, murid-murid, orang percaya di dalam penderitaan, di dalam kesukaran. Roh Kudus akan menghibur. Kalau Roh Kudus tidak turun, tidak tinggal di dalam setiap hati orang percaya, maka, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lemah, saudara. Tetapi dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, saudara, maka kita bisa mendapatkan penghiburan. Kita mendapatkan penyertaan Allah beserta dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Pentakosta, Roh Kudus turun dan tinggal di dalam setiap hati orang yang percaya, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya. Itu Roh Kudus itu tidak keluar masuk, saudara. Walaupun kita hidup di dalam dosa, ya,
kita tidak taat kepada Roh Kudus tetap di dalam hati kita. Apa tugas Roh Kudus di sini? Ya, menegur kita, menginsafkan kita dari dosa. Ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kalau kita tidak ada damai, merasa bersalah, itu berarti Roh Kudus ada di dalam hati saudara-saudara sekalian. Kalau saya melakukan kesalahan, saya tidak ada damai, saya tertegur, dan menginsafkan saya akan dosa, saudara. Kalau saya melakukan dosa ini, saya bisa dihukum. Hal ini bisa membawa saya keterpisahan dengan Tuhan, saudara. Sehingga saya harus kembali kepada Tuhan. Saya harus melakukan yang benar. Ini adalah yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, hati saya, hati saudara-saudara sekalian. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, maka kita akan selalu damai. Kita akan tenang. Walaupun tenang di sini bukan berarti tidak ada sakit penyakit, tidak ada pencobaan, uang selalu ada, belum tentu, saudara. Walaupun kita kurang uang, walaupun kita kurang sehat, walaupun kita ada masalah, tapi kita bisa hidup tenang. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertai kita. Karena Roh Kudus beserta dengan kita. Karena Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemarin saya itu ngobrol sama cucu saya. Ternyata cucu saya ini kan sedang liburan mereka belajarnya di rumah, saudara. Jadi mereka ini sekarang itu sedang senang-senangnya belajar sulap. Jadi dia mempertunjukkan hasil latihan sulapnya. Akung, lihat saya punya selimut ajaib katanya. Coba lihat ya dia pakai selimut begitu terus selimutnya dijatuhin, lalu cucu saya hilang. Wah, saya bilang kok bisa begitu. Tapi saya lihat wah kok bisa begitu Terus saya cerita juga, Akung juga punya sulap Akung bisa potong pisang dari luar loh. Tapi hari itu karena saya kurang persiapan, sulap saya gagal, saudara. Jadi itu kan harusnya dipersiapkan segala sesuatunya. Dia menggunakan benang, jarum dalam waktu cepat, jadi saya tidak menggunakan benang dan jarum. Saya menggunakan tusuk gigi. Rupanya memotongnya itu jadi tidak sempurna. Saya gagal, nggak apa-apa. Tapi sebelum saya mempertunjukkan sulap, dia sudah tahu. Dia mengatakan begini, pasti Akung itu sudah dipotong duluan. Akung pasti itu sudah dibuka kulitnya. Tidak, Akung tidak membuka kulitnya. Coba lihat. Saudara. Tapi dari percakapan saya dengan cucu saya, cucu saya rupanya tahu kalau sulap itu apa? Kecepatan tangan. Kalau sulap itu apa? Bukan benar-benar. Seperti anak saya hilang, bukan benar-benar hilang. Ternyata dia keluar lagi, kan ada. Kalau saya memperagakan pisang yang diputus pakai tangan dari luar, sebenarnya ada persiapan sebelumnya. Dipotong pakai benang. Jadi ketika dibuka seolah-olah benar-benar, kalau kita potongnya 3, potongnya jadi 3 gitu. Tapi sebenarnya ini ada triknya, saudara. Jadi hal seperti ini, sulap itu berarti bukan benar-benar terjadi. Tapi ada triknya, sulap itu bohong. Nah, orang-orang yang menyaksikan turunnya Roh Kudus, orang-orang yang menyaksikan tiba-tiba murid-murid bisa berbahasa-bahasa lain, bagi sebagian orang itu mereka tidak percaya. Pasti ini ada triknya, pasti ini bohong, saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi pada Pentakosta itu benar-benar terjadi. Itu penggenapan daripada apa yang difirmankan, baik oleh Tuhan Yesus
maupun ya oleh para nabi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau ada orang yang belum percaya ya saudara, pada saat sekarang juga sama, saudara. Walaupun Pentakosta sudah terjadi 2000 tahun yang lampau, saudara. Sekarang kita kalau menceritakan, apakah saudara percaya murid-murid yang orang sederhana itu tiba-tiba bisa berbahasa asing, saudara? Apakah saudara percaya bagaimana orang lumpuh ya bisa menjadi berjalan? Menarik, Petrus mengatakan apa? Emas dan perak aku tidak punya, tapi yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus ya yang sudah dibangkitkan itu, berjalanlah. Dan orang itu berjalan. Saudara percaya? Saudara yang ada di rumah percaya ada mujizat seperti itu? Saya puji Tuhan bila saudara benar-benar percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, saya tahu ada banyak orang, mereka masih mengeraskan hati, dan mereka tidak begitu saja mudah untuk percaya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bunyi seperti tiupan angin keras yang menggambarkan Roh Kudus turun. Lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran, menggambarkan bahwa Roh Kudus sudah bersama-sama dengan mereka. Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi orang-orang itu mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus turun itu luar biasa. Jadi di sana bukan hanya ada orang di Asia kecil, tetapi juga ada orang di Afrika ya, di seperti Mesir ya, ada orang Arab ya, tapi juga ada orang Eropa yaitu orang Romawi ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta itu ya satu kali. Dan dia ya tidak dikatakan naik dan akan turun lagi, tidak. Seperti halnya Yesus, waktu Yesus dilahirkan oleh Maria itu datang ya, itu satu kali. Ya. Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi kita. Demikian juga Pentakosta. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ya, 10 hari kemudian turun Roh Kudus di dalam Pentakosta itu. Itu satu kali, saudara dikasih itu. Roh Kudus tidak naik turun, tidak keluar masuk. Roh Kudus adalah penolong. Penolong bagi orang yang percaya. Penolong bagi saya dan penolong bagi saudara-saudara semua. Ya. Penolong bagi ya saudara-saudara yang hadir di sini. Apa yang menjadi kesulitan kita? Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi ketakutan? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Roh Kudus adalah Roh Allah yang berada di dalam hati kita. Mau enggak saudara menjadikan dia pemimpin supaya ketakutan kita, kekhawatiran kita, persoalan kita bisa diselesaikan oleh saudara yang dikasihi Tuhan. Kesalahan banyak anak-anak Tuhan. Ya. Seringkali kita lebih mempercayai pikiran kita, lebih mempercayai kepintaran kita, daripada mereka mau menyerahkan kepada pimpinan. Sebenarnya itu adalah yang salah. Sepinter bagaimanapun, sekuat bagaimanapun, udah pasti pencipta kita, Allah kita, Roh Kudus lebih kuat daripada orang yang paling kuat, saudara. Roh Kudus yang adalah penolong, dia menginsafkan dosa manusia. Ya, kalau kita bisa mengakui, saya ini orang yang berdosa.
Itu bukan karena saya rendah hati, saudara. Itu karena Roh Kudus yang menginsapkan manusia. Menginsapkan manusia, saudara. Kalau misalnya Roh Kudus itu ya menyertai orang yang percaya, ya, yang memimpin kita kepada kebenaran, yaitu buktinya kita ada damai. Jadi kalau kita melakukan yang benar, ya, kita tidak merasa bersalah. Kita damai, saudara damai. Tapi kalau kita mengambil hak orang lain, kita mengambil barang orang lain, kita berbuat curang, kita berbuat jahat, kita mementingkan sendiri, ya, kita merasa bersalah. Itu adalah hasil kerja daripada Roh Kudus hadir di dalam hati saudara. Dia mau memimpin orang yang percaya. Kalau kita sepenuhnya ya mau berserah kepada Tuhan, penuh ya, itulah yang disebut dengan dipenuhi oleh Roh. Menyerahkan penuh, saudara. Nah, menyerahkan penuh kepada Roh Kudus ini setiap orang bisa mengalami berulang-ulang. Jadi kadang-kadang kita kerohanian kita terpuruk, ya kita lebih mempercayai diri sendiri atau mempercayai orang lain, meragukan kebenaran firman Tuhan, ya, saudara, berarti kita sedang di dalam keadaan kurang. Tetapi pada satu saat, ya, ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, kita benar-benar mempercayai kepada kuasa Tuhan, saudara, maka bukan mustahil, Roh Kudus akan memenuhi saya, memenuhi saudara-saudara. Untuk apa? Untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya kadang-kadang juga di dalam pelayanan Tuhan ya, kadang-kadang kita pelayanan sih biasa-biasa aja sama. Tapi orang yang dilayani merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, saudara. Karena apa? Karena kita benar-benar mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada kemampuan sendiri saja. Tetapi kemampuan yang saya punya dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus bisa berulang-ulang. Ya. Bisa sekarang dipenuhi, mungkin beberapa waktu kemudian tidak, nanti dipenuhi lagi dan tidak. Tapi mengenai Roh Kudus hadir di dalam hati kita, itu pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan salah, saudara. Jangan saudara berdoa, Tuhan hadirlah di hatiku. Roh Kudus sudah hadir ketika kita percaya. Roh Kudus sudah hadir bersama dengan saudara-saudara sekalian. Ya, ada satu cerita, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu ada satu orang ya kehilangan jam tangan di tempat gudang pengerjaan kayu. Jadi di gudang itu banyak sekali serbuk-serbuk gergaji. Ya. Jadi ketika orang ini hilang, ya, dia memberitahukan kepada teman-temannya, orang bekerja itu semua bersama-sama mencari. Ya. Wah, mereka mau mengeluarkan itu ya, wah ada yang mencari di pinggir, ada yang mencari di mana ya, dia terus menyingkapkan, mengurai ya untuk mencari kalau jam itu ada di bawahnya. Setelah cukup lama mencari, akhirnya mereka menyerah, tidak ada, barangkali hilangnya bukan di sini. Setelah mereka keluar semua ya, kemudian ada satu orang ya, dia mencoba tenang. Dia sepertinya sedang tiduran gitu. Lalu dia mendengar suara apa yang ada di dalam gudang itu. Ya. Samar-samar ada bunyi tek, tek, tek. Lalu dia pergi
ya, mendekati asal suara itu. Ya. Semakin dekat suaranya semakin jelas. Tak, tak, tak. Sampai akhirnya ya dia mengambil ya yang ada potongan gergaji itu ya, mengkorek gitu ya. Ya, ketika dia mengkorek, ternyata saudara di bawah situ diketemukan jam tangan yang hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus ya, ketika mereka diproses, mereka ingin menjadi yang utama. Mereka ya ingin mendapatkan kekuasaan. Mereka iri hati. Ketika Tuhan Yesus diadili, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Murid-murid yang lain di mana? Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, padahal Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa dia akan disalib, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Di antara mereka ada yang tidak percaya kepada saudara. Ketika orang percaya kehilangan kepercayaan, ketika orang percaya ya kehilangan buah-buah roh, ketika orang percaya ya kehilangan karakter Kristus, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita jangan emosi. Kita jangan terlalu banyak berteriak. Jangan terlalu bergantung kepada manusia. Ada baiknya kita tenang, saudara. Pada saat kita tenang, kita berserah kepada kuasa Roh Kudus Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan bimbingannya. Saudara akan mendapatkan arahannya. Saudara akan menemukannya. Sehingga iman kita yang hilang bisa diketemukan. Penyertaan Allah yang dulu ya mereka yakini sekarang timbul kembali, saudara. Kalau dulu ya kita lebih percaya kepada keyakinan sendiri, tapi sekarang saya lebih yakin dengan kuasa Roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari terakhir ini, apa yang hilang di antara saudara? Saudara kehilangan uang banyak, saudara kehilangan kesehatan, saudara kehilangan kesabaran, saudara kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Jangan emosi dulu, jangan marah dulu, jangan menyalahkan dulu. Baiklah, kita menenangkan. Tenang, saudara. Pada saat kita tenang, kita akan bisa mendengar. Kita akan tahu di mana kesalahan. Dan kita dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, dengan menyerahkan kepada kuasa Roh Kudus, yang hilang itu akan. Saudara akan dipulihkan. Saudara akan berkemenangan. Saudara tidak akan khawatir apapun yang terjadi, saudara. Karena apa? Roh Kudus menyertai saudara. Roh Kudus menyertai saya. Saudara dikasih Tuhan. Kalau di zaman sekarang itu yang paling menakutkan itu mati karena COVID-19. Kenapa? Karena kalau mati ya sekarang saudara, pendeta pun tidak bisa menguburkannya. Kita hanya sekitar jarak 20 meteran ya mendoakannya di sana. Saudara-saudara, keluarga pun tidak boleh dekat-dekat. Bahkan kita pun sulit untuk mengunjungi. Bukan hanya itu saja, tapi juga kita bisa kehilangan uang banyak, saudara. Daripada uang dibuang-buang untuk mengobati COVID, ya,
Lebih baik uangnya dipersembahkan ke gereja saja, ya, untuk membeli gedung, saudara. Jangan dipikir ya, gak apa-apa COVID, saudara. Memang sebagian orang itu menganggap bahwa COVID itu nggak apa-apa. Tapi sebagian lagi, COVID ini sangat menakutkan sekali, saudara. Tapi baiklah kita ya, di hari Pentakosta ini, saudara, kita jangan khawatir. Roh Kudus menyertai saudara dan menyertai saya. Kalaupun kita harus mati karena COVID, tapi baiklah kita mati karena kita melayani Tuhan. Bukan karena kita mati sedang berdesak-desakan untuk memperebutkan donat, saudara. Jangan. Jangan karena kita ya terinfeksi karena pergi ke pasar cari barang yang lebih murah. Jangan. Beli mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting sehat. Memberkati orang jauh lebih baik daripada ya kita kena infeksi, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus menyertai kita orang-orang yang percaya. Mari kita untuk selalu tenang, jangan terburu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih di mana di hari Pentakosta ini kami diingatkan kembali bahwa Roh Kudus sudah datang, sudah menyertai orang-orang yang percaya. Dan Roh Kudus mau memimpin kehidupan kami, menyertai kami, menghibur kami, menginsafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa kami, kalau seringkali kami menganggap pimpinan Allah tidak ada di dalam hati kami. Tuhan tuntun terus, Tuhan berkati, ajari terus kami untuk berserah kepada kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang hari-hari terakhir ini ada yang kehilangan kepercayaan, ada yang kehilangan damai sejahtera, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kesehatan. Tuhan, tolong Tuhan. Ajari kami untuk tenang, supaya kami bisa menemukan kembali apa yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan beracara kembali di hari Selasa dengan belajar kitab Kolose dan doa. Saya berharap Ibu Bapak bisa mengikuti acara itu jam 7. Kita akan bersama-sama ya belajar dan kita akan berdoa bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah daripada Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.